Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Larissa Amalia, NIM G00230093 dari kelompok A3 kali ini akan melakukan laporan praktikum anatomi saya di blok 1.3 digestif dan sistem metabolisme. Oke, jadi pertama saya akan bahas mengenai lapisan dinding abdomen. Oke, jadi di sini em, lapisan dinding abdomen itu bisa dilihat dari sisi anterior dan juga sisi posterior. Nah, ini bisa dilihat anterior tuh yang ini, atau anterolateral tuh ini, terus kalau posterior itu yang ini. Nah, ini dari sisi anterior dulu. Jadi kita bakal bahas dari yang anterior, itu kalau misalnya dilihat, dia tuh kayak gini nih. Nah, ini. Dan kalau misalnya di zoom atau dipotong secara longitudinal, itu bakal terlihat kayak gini. Dan ini apa namanya? Nih, lebih jelasnya di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin lapisan dinding abdomen dari superficial ke profunda, itu dari paling superficial pastinya ada kulit. Nah, habis itu ada namanya fascia superficial, yaitu yang ini nih. Nah, fascia superficial tuh dibagi jadi dua. Ada yang fascia Kemper sama Scarpa. Kemper yang lebih superficial, Scarpa yang lebih profunda. Nah, untuk yang Kemper, itu tuh isinya tuh jaringan lemak. Jadi kayak, apa namanya, itu bisa kelihatan di sini kan. Kuning-kuning pun biasanya nandain lemak-lemak gitu kan. Jadi, isinya tuh panniculus adiposus. Terus selanjutnya kalau yang Scarpa yang lebih profunda, yang ini, di sini warna ungu, itu tuh dia cuma sedikit atau bahkan nggak ada lemaknya. Jadi cukup berbanding terbalik sama yang Kemper. Terus lanjut aja, ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dibagi lagi jadi tiga. Ada yang superficial, intermediate, sama yang profunda gitu. Nah, terus habis itu pastinya ada otot-otot. Nah, musculus di sini tuh eh secara garis besar pokoknya dibagi jadi dua. Ada yang flat muscle sama taper muscle. Nanti bakal diomongin lebih lanjut lagi di belakang. Terus habis musculus, itu ada fascia transversalis. Terus habis fascia transversalis ada fascia extraperitoneal. Di situ tuh jaringan lemak gitu. Terus habis fascia extraperitoneal ada pastinya peritoneum parietal yang paling profunda. Nah, jadi ini ya, jadi em, tadi pengeluar ada kulit, terus ini ada otot-otot, terus ini tuh, ini peritoneum parietalnya, sorry, ini peritoneum parietal, terus ini peritoneum visceralnya. Next, kalau yang dilihat dari posterior, itu em, dia tuh kalau dilihat dari posterior, dia punya 4 lapis otot. Kalau tadi kan enggak ya, tadi tuh kayak cuma dibagi jadi dua macam otot. Yang flat sama vertikal lain itu ada 4 lapis gitu. Nah, yang nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi di belakang. Cuma intinya lapisannya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak anterior. Paling luar ada kulit, pada ada skin, terus habis itu ada fascia superficialis. Cuma bedanya kalau di sini tuh dia nggak ada fascia profundanya. Jadi habis fascia superficialis itu langsung ke musculus et aponeurosis yang ada 4 lapis tadi. Nah, terus habis itu eh, dia nggak ada fascia transversalis juga, jadi dia langsung ke fascia extraperitonealis atau di jaringan lemak itu. Terus habis itu ke peritoneum parietal saja. Terus kita habis itu bakal bahas tentang otot-ototnya secara lebih spesifik. Jadi untuk yang anterior tadi kan udah dibilang ada dua, flat sama vertikal. Yang flat sesuai namanya ya dia tuh kayak horizontal gitu lah posisinya. Nah, itu ada apa aja? Yaitu yang flat muscle itu tuh ada musculus externus abdominis, musculus internus abdominis, sama musculus transversus abdominis. Ini yang obliquus mana externus? Ini obliquus externus yang paling superficial. Dia tuh bentuknya kayak huruf V atau inframedial. Terus kalau yang di bawahnya, persis di bawahnya, yang lebih profunda, itu ada musculus obliquus internus abdominis, yaitu ini, dan dia tuh kebalikannya kalau tadi yang eksternis kayak huruf V, kalau ini kayak huruf A.
atau disebut supramedial. Terus ada juga di dalamnya ada musculus transversus abdominis yang di sini nggak kelihatan karena dia emang di profunde banget gitu. Nah, em, terus habis itu untuk yang flat muscle udah, terus yang vertikal. Nah, yang vertikal muscle sesuai namanya dia bentuknya kayak vertikal-vertikal gitu. Ada dua doang, yaitu ada rectus abdominis sama pyramidalis. Nah, rectus abdominis tuh ini ya, untuk pyramidalis tuh ini. Nah, yang musculus rectus abdominis itu tuh kalau misalnya kita tahu itu tuh kayak yang bikin six pack gitu loh. Dan itu tuh em, dia punya beberapa intersection tendinae atau segmen-segmen gitu. Kalau bisa dilihat ini kan ada kayak putih-putihnya. Nah, ini namanya intersection tendinae. Dia punya tiga. Segmen yang pertama itu tuh terletak setinggi processus sigmoideus. Terus segmen kedua itu terletak setinggi umbilicalis dan yang ketiga itu tuh di antara kedua segmen tadi gitu. Nah, terus kalau yang piramidalis itu tuh dia bentuknya tuh kayak triangular gitu ya. Terus dia itu kecil banget dan nggak semua orang punya. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 20% orang tuh nggak punya musculus pyramidalis gitu. Jadi nggak semua orang punya dan itu tak kecil banget dan dia persis di bawah, di depan si rectus abdominis. Dan vertical muscle itu tuh dibungkus sama namanya vagina musculi recti abdominis gitu. Dan vagina musculi recti abdominis itu tuh kayak aponeurosis dari tiga flat muscle tadi itu. Dan ini kan rectus abdominis kan ada kanan ada kiri kan. Nah, itu dibatasin sama sebuah garis namanya linea alba. Dan next saya. Ini ya, jadi kalau tadi yang eksternal tuh kayak dia turun V, kalau yang internal itu tuh dia kayak naik A gitu. Terus habis itu ini yang transversus banget. Terus habis itu ini yang rectus abdominis ya. Terus ya ini yang piramidalis gitu. Next ini yang posteriornya. Jadi tadi kan udah dibilang kalau misalnya ada 4 lapis muskulus ya di yang secara posterior. Nah, di lapisan pertama itu tuh ada musculus latissimus dorsi itu di yang besar banget ya di belakang. Terus habis itu di lapis kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis. Itu tuh yang ini nih. Terus habis itu em, ada musculus erector spina, terus ada juga musculus longissimus dorsi, dan ada musculus serratus posterior inferior. Terus selanjutnya, ini yang erector spina ya. Selanjutnya di lapis ketiga itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinal, dan musculus obliquus internus abdominis. Ya, internus abdominis lebih profunda dari yang externus. Terus habis itu di lapis yang terakhir, lapis keempat, itu ada musculus transversus abdominis, terus ada musculus iliopsoas, dan juga musculus quadratus lumborum. Nah, lanjut kita bakal ngebahas tentang rectum proprium. Oke, jadi eh, anatomi dari rectum proprium ini sendiri. Jadi rectum proprium ini dia sebelumnya rektum sendiri itu tuh terbagi jadi dua, yaitu rektum proprium sama kanalis analis. Nah, kita bakal bahas tentang rektum propriumnya dulu. Jadi, rektum proprium, em, sisi luarnya, itu tuh dia ada ini nih. Dia, maaf. Nah, di sisi luar itu dia ada dua flexura. Itu pertama ada flexura sacralis, yang ini nih. Dan juga ada flexura perennialis, yaitu yang ini. Itu di bagian luarnya. Nah, jadi kolon itu kan kalau misalnya dari lateral, itu tuh dia kelihatan kayak bentuk S gini kan, ya kan? Nah, terus flexura ada namanya, jadi flexura yang perennialis ini namanya flexura anorectal.
Nah, flexura anorektal atau perinealis ini, itu tuh dia ngebantu supaya waktu defekasi, flexura tuh jadi tegak dan tinja itu bisa bergerak ke arah kanal-kanal gitu. Nah, terus selanjutnya, tadi kan udah bahas sisi luar. Sekarang di sisi dalam. Sisi dalamnya itu tuh ada lipatan transversal yang disebut pelika transversa recti yang ini nih. Nah, terus di bawah lipatan ini itu kan membentuk sebuah kayak pembesaran atau ampula. Namanya ampula recti. Ini ampula recti. Dan selanjutnya em, ada juga jadi gini. Jadi ada zona transisi di antara rektum rektum papium ke kanalis analis. Itu tuh dibatasin sama namanya linea anorectalis gitu. Dan ini nih. Nah, ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari pelika transversalis recti jadi pelika longitudinal anal kanal gitu. Next aja. Nah, selanjutnya kita bakal ke kanalis analis. Jadi kalau kanalis analis ini, itu tuh dia tuh terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhirnya di anus. Dan dia tuh punya enggak, dia punya beberapa segmen. Yaitu pertama ada namanya zona columnaris. Oke, jadi ada zona columnaris. Terus habis itu zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal yang bentuk dari corpus cavernosum gitu. Ini zona columnaris. Terus yang kedua ada pecten analis. Nah, pecten analis itu ini. Jadi pecten analis itu tuh dia epithelial squamous complex non keratinisasi yang menimbulkan kayak zona putih gitu loh di mukosa namanya zona alba. Nah, garis superior, jadi garis di atasnya si pecten analis itu namanya linea pectinata. Ini ya, ini kan pecten analis. Nah, garis yang ini itu linea pectinata. Terus habis itu, selanjutnya ada zona kutanea. Nah, zona kutanea itu ini, di bawahnya di bawahnya peptide analis. Dan dia tuh dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Ini linea anokutanea. Terus habis itu ada zona hemorrhoidalis. Jadi, ya sesuai namanya aja, itu tempat yang memungkinkan untuk terjadinya hemoroid gitu. Nah, hemoroid itu kan karena ada pelebaran dari venula hemorrhoidalis. Dan hemoroid ini tuh bisa dua jenis. Ada dua jenis. Jadi yang internal hemoroid atau yang eksternal hemoroid. Kalau misalnya yang internal, itu berarti terjadinya di atas linea pectinata. Jadi linea pectinata kan tadi ini. Nah, kalau yang internal tuh berarti terjadinya di atasnya. Sedangkan kalau yang eksternal tuh berarti terjadinya di bawahnya. Yaitu yang di bawah O-nya. Begitu. Terus selanjutnya kita bakal bahas tentang di permukaan dalamnya gitu. Nah, di permukaan dalamnya itu dijumpai ada namanya kolumna rectalis ya, atau kolumna annulus atau Morgagni gitu. Maaf, ini. Nah, dia itu merupakan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Nah, terus di situ ada juga namanya valvula analis ini nih, valvula analis. Jadi itu tuh merupakan kelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolomnya di bagian caudal. Nah, terus yang ketiga itu ada sinus rectalis. Nah, kalau sinus rectalis itu tuh dia merupakan cekungan di antara valvula analis tadi. Jadi cekungannya gitu. Gitu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang muskulus-muskulusnya. Jadi di kanal-kanal itu ada beberapa otot sphincter ya. Ada 4, yaitu duanya otot polos, duanya lagi otot skelet. Nah, yang pertama itu ada musculus, apa namanya? Musculus sphincter ani internus.
Terus yang kedua ada musculus courvator ani. Dua-duanya itu merupakan otot polos. Terus yang ketiga itu ada musculus sphincter ani externus dan juga ada musculus puborectalis. Dua-duanya itu merupakan otot skelet gitu. Dan yang puborectalis itu merupakan bagian dari musculus courvator ani. Gitu. Ini yang courvator ani. Terus habis itu ini yang sphincter ani terus. Ini yang bubur retalis yang tadi apa dia merupakan bagian dari emulgator ani. Terus ini eksternal sih ada beberapa parts ya. Jadi ini, ini juga masih masuk gitu. Next, kita akan membahas tentang neurovaskularisasinya, yaitu em, jadi untuk arterinya itu tuh rektum dan juga anal itu tuh divaskularisasi sama tiga arteri, yaitu arteri rectalis superior ini. Dia merupakan cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus habis itu ada arteri rectalis media. Ya, arteri rectalis media itu dia merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Iya, dari arteri iliaca interna. Terus selanjutnya yang terakhir ada arteri rectalis inferior. Ini. Dia merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Iya, dari arteri pudenda interna. Next, kalau yang vena, um, rektum sama anus itu divaskularisasi sama vena yang sebenarnya tuh sama ya. Jadi vena rectalis yang superior itu tuh dia beranastomosis sama vena rectalis media dan juga yang inferior yang akan bermuara menuju ke mana? Menuju ke vena porta gitu. Menuju ke vena porta. Terus habis itu em, untuk nervusnya, jadi di kanal anal dan juga rektum ini tuh dia diinervasi sama secara simpatisnya itu sama nervus splenoplombalis. Nah, terus kalau misalnya secara parasimpatisnya itu sama nervus splenici provici atau nervi ergates. Nah, terus rektum bagian kaudal itu juga dapat inervasi dari cabang plexus sacralis yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemorrhoidalis inferior. Terus kalau untuk eh, apa limfaticenya itu tuh di renal kanal drainase vena yang terletak, oh enggak maaf, untuk vena yang tadi itu tuh em, di renal kanal drainase vena yang terletak di atas linea pectinata yang tadi itu tuh tadi kan kalau hemoroid kan kalau di atas linea pectinata kan berarti dia yang internal. Kalau di bawah berarti yang eksternal. Nah, kalau misalnya drainase venanya, itu kalau misalnya di atas linea pectinata, dia bakal bermuara ke vena porta. Sedangkan kalau ada di bawah linea pectinata, itu tuh dia bakal bermuara ke vena cava yang inferior. Next, kita lanjut ke peritoneum. Jadi, untuk peritoneum itu kan seperti yang kita juga tahu, itu sebuah lapisan pembungkus abdomen gitu ya. Dan peritoneum ini tuh dia ada dua, yaitu peritoneum yang parietal sama peritoneum visceral. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang parietal itu tuh dia di sini. Jadi dia tuh merupakan bagian juga dari dinding abdomen. Nah, sedangkan kalau yang apa namanya? Jadi ini dia kayak ngebungkus abdomen secara keseluruhan dari luar gitu. Sedangkan kalau yang visceral itu tuh dia secara spesifik ngebungkus organ-organ visceralnya. Jadi kayak gini, ini yang peritoneum visceral. Kalau yang ini itu yang parietal gitu. Paling bedanya kurang lebih itu aja dari yang peritoneum visceral sama parietal. Dan em, buat info aja, jadi pertanian tuh fungsinya banyak banget dan sangat berfungsi banget ya.
buat abdomen kita. Jadi dia tuh sebagai pelumas buat mencegah gesekan atau friction antar viscera. Terus dia juga untuk nyimpen lemak, viscera abdomen tadinya. Terus dia juga buat nyimpen lemak. Terus habis itu juga untuk pertahanan terhadap infeksi gitu ya. Terus juga dia berfungsi untuk mempercepat absorpsi obat-obat gitu. Next. Nah, ini ya. Jadi untuk yang visceral tuh ini yang ngebungkus organ-organ. Sedangkan kalau yang parietal itu tuh yang ini gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang organ intraperitoneal dan juga retroperitoneal. Itu apa sih? Jadi gini, em, untuk yang atas, yang A, itu tuh dia organ intraperitoneal, sedangkan yang bawah itu yang retro. Jadi, kalau yang intraperitoneal, itu tuh dia sesuai kelihatannya aja, sesuai gambarnya. Dia dibungkus secara sempurna sama peritoneum yang visceral. Jadi, kayak benar-benar dari sisi atas bawah itu kebungkus sama peritoneum visceral. Sedangkan kalau yang retroperitoneum itu dia kebungkusnya kayak di satu sisi aja gitu. Sedangkan kan bisa kelihatan di sisi bawahnya enggak kebungkus gitu. Jadi kalau yang intraperitoneal em, itu secara permukaan itu dari sisi sama peritoneum. Sedangkan dan dia juga berada di dalam cavitas peritonealis. Sedangkan kalau yang retroperitoneal itu dia nggak berada di cavitas peritonealis gitu loh. Gitu. Dan untuk spesifikasi organnya, itu kalau misalnya yang apa namanya intraperitoneal, itu dia arterinya terkumpul sempurna. Ya. Bisa dilihat contohnya di sini ada gaster. Terus habis itu juga ada hepar, terus ada liam, terus ada macam-macam, ada banyak, ada duodenum per superior, terus ada kolon transversum sama kolon sigmoid, terus juga ada apa namanya pankreas, pars caudanya, terus ada jejunum, ileum, dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan kalau yang organ retroperitoneal, itu tuh di sini kita ada singkatan, yaitu namanya sub-faktor. Nah, S-nya tuh apa? S-nya tuh ini, suprarenal gland, ini ya. Terus habis itu A-nya itu aorta, aorta. Terus habis itu D-nya itu ada duodenum, duodenum. Tapi kecuali pars superiornya. Habis itu ada P. P-nya tuh apa? P-nya tuh pankreas. Pankreas kecuali pars caudanya. Terus karena yang cauda tadi termasuk intraperitoneal. Habis itu U-nya apa? U-nya ureter. Nah, terus habis itu yang C. C-nya tuh kolon. Tapi cuma ascendens sama descendens aja. Ini yang ascendens nih. Ini yang descendens. Terus habis itu ada K. K-nya apa? Kidney. Ini ada ran nih. Terus habis itu ada esofagus. Nah, esofagusnya. Terus ada juga yang terakhir ada tuh ini kira itu. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang duplikator peritoneum. Jadi, duplikator peritoneum itu apa sebenarnya? Duplikator peritoneum itu tuh namanya juga duplikator. Jadi, dia tuh terdiri atas dua lapis peritoneum. Nah, untuk yang ini tuh kita bakal bahas tentang mesenterium sama omentum dan ligamentum-ligamentum di dalamnya. Jadi kalau yang mesenterium sama omentum minus itu tuh dia dibungkus sama dua peritoneum. Sedangkan kalau yang omentum maius itu dibungkus sama empat lapis peritoneum gitu. Nah, jadi langsung aja itu em, yang hijau-hijau ini tuh suprakolik ya. Terus yang ini itu dia infrakolik. Terus yang biru-biru itu tuh mental bursa gitu. Ini bisa dilihat di sini ya. Yang mental bursanya, ini saja. Nah, untuk mesenteriumnya, mesenterium itu dia tuh kayaknya ngelokatin viscera intraperitoneal sama um, dinding abdomen posterior. Jadi untuk mesenterium itu tuh misal, misal kayak di kolon, berarti namanya mesokolon. Terus kalau misalnya apa di intestinum tenum berarti namanya mesenterium.
Kalau di appendix berarti namanya mesoappendix atau mesenterium gitu. Nah, mesenterium itu kan dia kayak berbentuk kipas gitu loh. Terus dia ngehubungin jejunum dan ileum sama dinding abdomen posterior. Sesuai namanya aja. Jadi kalau misalnya yang mesoappendix, eh sorry, kita langsung yang kolon aja. Kalau misal kolon yang transversum, itu berarti dia ngehubungin kolon transversum sama dinding abdomen posterior. Kalau yang masuk kolon sigmoid itu berarti dia ngehubungin kolon sigmoid sama dinding abdomen posterior. Dan yang sigmoid itu kayak berbentuk V terbalik gitu loh. Gini. Terus selanjutnya ada omentum maius. Jadi omentum maius tuh ini ya. Jadi untuk omentum maius itu tuh dia tuh bentuknya kayak tirai gitu ya. Dan dia tuh terdiri atas 4 ligamentum. Yaitu apa aja? Yaitu ada ligamentum gastrofrenica antara gaster sama fren atau diafragma. Terus ada ligamentum gastrocolica itu antara gaster sama kolon. Terus ada ligamentum gastrosplenica antara gaster sama splen atau lien. Dan juga ada ligamentum splenorenal atau yang ngehubungin antara lien dan juga ren atau ginjal. Gitu. Dan untuk omentum itu dia tuh ngelekatin dia tuh kayak untuk tadi kan kalau yang mesenterium itu buat ngelekatin viscera intraperitoneal sama dinding abdomen posterior. Tapi kalau yang omentum itu tuh dia ngehubungin antar viscera intraperitoneal gitu. Dan omentum maius itu dia membentang dari gaster dan proximal duodenum ya. Gitu. Dan omentum maius itu berasal dari mesenterium dorsalis. Dan dia melekat pada ini nih, curvatura mayornya gaster dan juga di duodenum part superior gitu. Dan di omentum maius itu bukan cuma ada ligamen sebenarnya, tapi juga ada yang memvaskularisasi yaitu arteri dan juga vena. Ada arteri vena gastromentalis dextra sinister di omentum maius. Terus habis itu lanjut ke omentum minus. Omentum minus ini tuh berasal dari mesenterium ventralis, kalau tadi kan dorsalis. Dan dia tuh melekatkan eh eh, pokoknya dia tuh melekat di curvatura minor gaster. Kalau tadi kan di mayor ya. Terus juga di duodenum per superior gitu. Di sini ada dua ligamentum doang, yaitu ligamentum hep atau duodenal antara hep bersama duodenum dan juga ligamentum gastrohepatica gitu. Jadi cuma ada dua ligamentum aja. Ini momentum minusnya ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang ini. Greater sac, lesser sac, sama foramen Winslowi. Jadi, greater sac atau cavum perotonei mayor itu tuh yang ini ya. Kalau di gambar ini yang mayor gitu. Sedangkan kalau yang minor atau yang itu lesser sac atau cavum perotonei minor itu tuh dia yang ini. Atau disebut juga nama lainnya burisal mental gitu. Dan terus habis itu dia tuh kayak yang minus atau yang berusaha mental ini kan emang lebih minor ya, lebih kecil gitu daripada yang ini. Terus antara, oh ya segini gini. Jadi tadi kan kita sebelumnya udah sempat bahas tentang di dinding abdomen. Itu tuh ada um, peritoneum itu ada peritoneum parietal sama visceral. Parietal yang merupakan bagian dari apa namanya bagian dari dinding abdomen, sedangkan yang peritoneum visceral itu tuh dia ngelapisin viscera-viscera, organ-organ viscera. Nah, itu kan mereka ada gap ya di antara keduanya. Nah, gap itu tuh disebut sebagai suatu rongga, sebagai suatu kavum gitu. Namanya ini kavum peritonei. Nah, jadi dan di kavum peritonei ini tuh nggak kosongan. Di situ tuh ada cairan ya. Cairan yang fungsinya buat apa? Buat melubrikasi. Jadi supaya organ-organ visceranya itu tuh dia bisa apa ya? Bisa bergerak gitu dan melakukan gerakan digesti gitu loh. Karena kan ya ini kan juga kita bahas abdomen untuk pencernaan dong berarti kalau misalnya organ-organnya aja nggak bisa
digestif terus gimana. Jadinya itu fungsi yang penting banget dari cairan yang ada di kafum peritonei gitu. Nah, em, kafum, nah kenapa tiba-tiba jadi ada mayor sama minor? Jadi sebenarnya awalnya tuh ada satu doang, yaitu si kafum peritonei itu doang. Cuma waktu masa embrional gitu ya, waktu ya kalau nggak salah saat embrional gitu, kafum peritonei itu nggak jadi satu-satuan yang utuh lagi. Jadi dia kepisah jadi dua, yaitu yang mayor sama yang minor. Dan antara minor sama minor itu tuh dihubungkan melalui suatu lubang atau foramen. Namanya apa? Namanya foramen epiploica Winslowi. Atau nama lainnya di sini foramen omentalnya ini. Jadi antara yang mayor ini sama yang minor itu dihubungin sama lubang ini. Foramen epiploica Winslow. Gitu. Ini ya. Jadi ini yang bersama mental atau yang kafum beratane minor. Terus ini yang kafum beratane mayor. Ini ya ini gelap ini mas. Terus abis itu ya udah, mereka dihubungin sama orang anak keluarga so udah kurang lebih gitu aja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh